Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas E, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan saya, Mariana. Saya Nabila. Saya Nabila Utari. Saya Khotibul Umam. Saya Muhammad Tuan Murtada. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mencari gagasan usaha dengan memanfaatkan faktor X. Apa sih gagasan usaha itu? Jadi, gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Sekarang ini, banyak orang percaya bahwa gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya, sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Sedangkan pengertian usaha yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Dalam menentukan ide, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Seseorang menginginkan memiliki usaha bisnis, berarti orang tersebut yakin bahwa suatu saat bisnis yang mereka bangun akan menguntungkan dan akan sukses. Selanjutnya, apa sih faktor X itu? Sama halnya dengan bakat dan potensi, faktor X melekat pada diri manusia. Masing-masing manusia memiliki faktor X yang berbeda dalam faktor ukuran. Terkadang ada manusia atau orang yang memiliki faktor X yang ukurannya kecil. Terkadang ada pula manusia atau orang yang memiliki faktor X yang cukup besar. Besar kecilnya ukuran faktor X ini ditentukan oleh seberapa jauh seseorang menggali dan mengembangkan faktor X tersebut. Dalam wirausaha, faktor X yang melekat pada diri manusia ini memiliki pengaruh terhadap suatu usaha. Namun, tanpa penggalian dan pencarian akan faktor X itu sendiri, semua sia-sia. Faktor X dapat dikatakan berpengaruh pada usaha apabila seseorang yang memilikinya telah menemukan kunci atau pintunya. Saya akan menjelaskan metode dalam mencari gagasan usaha. Dunia entrepreneur adalah dunia kebebasan, bebas waktu, bebas berekspresi, bebas aturan, dan termasuk kebebasan finansial. Kenapa demikian? Jawabannya, karena semua aktivitas kantor kita lah yang mengaturnya. Karena semua itu bergantung dengan kita. Maka, bagaimana bisnis kita ke depan tergantung dengan apa dan bagaimana kita sebagai pelaku utamanya. Berikut adalah beberapa metode dalam mencari gagasan usaha. Pertama, inovasi teknologi. Inovasi atau innovation berasal dari kata innovate English dan innovare bahasa Latin yang artinya membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi, inovasi teknologi adalah memperkenalkan suatu teknologi yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara yang baru yang lebih bermanfaat. Yang kedua, pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara langsung melalui satu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Cara seperti ini umumnya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu satu, riset aplikasi, artinya pelaku secara aktif mencari produk. Dua, riset dasar adalah riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan yang belum pernah ada saat ini. Metode yang ketiga adalah metode kreatif. Dengan menggunakan kreativitas, kita bisa menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Misalnya, karena ada bakat menulis, maka
Muncul gagasan yang kreatif untuk membuka usaha sablon kaos dengan membuat lukisan-lukisan yang menarik dan bersifat populer untuk para remaja. Metode yang keempat, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Aliansi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Lisensi secara umum dapat diartikan sebagai pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan gagasan usaha. Yang pertama, yaitu kesadaran untuk mau berubah. Langkah awal sudah tentu Anda harus sadar dan siap untuk berubah. Coba hentikan aktivitas Anda sesaat, tutup mata dan renungkan. Coba daftar berbagai keyakinan Anda yang dirasa tidak baik atau tidak produktif. Lakukan ini dengan berpegang pada prinsip objektif, karena saya yakin banyak di antara Anda yang mencoba mendaftarkan keyakinan yang salah, tapi setelah membaca lagi, Anda kemudian menghapusnya dari daftar. Ini tentu ada penyebabnya. Yang utama adalah karena walaupun Anda tahu bahwa keyakinan itu salah, tapi setelah dipikirkan ternyata banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan dari keyakinan yang salah itu. Pandangan subjektif seperti ini seringkali menghambat kesadaran Anda. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tepat. Apa pentingnya kata-kata yang tepat terhadap keyakinan? Jawabannya sangat penting. Dampaknya akan jatuh berbeda kalau Anda memberikan kata-kata yang salah, waktu maksudnya baik. Berdasarkan penelitian, kita sebagai manusia tidak bisa membangun bentuk penyangkalan di dalam kotak kita. Contohnya ketika seorang ibu mengatakan Yudi jangan sampai menjatuhkan piring kepada anaknya. Tidak lama kemudian ternyata Yudi sudah menjatuhkan piring tersebut. Ibu tersebut biasanya akan marah dengan nada yang keras. Bukankah tadi ibu sudah bilang jangan sampai menjatuhkan piringnya? Akhirnya terjadi sedikit pertengkaran yang menjadi benih perselisihan antara ibu dan anaknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah ibu sudah memberikan perintah yang benar? Kegagalan perintah itu dikarenakan kita tidak bisa menerima bentuk penyangkalan. Dengan ibu mengatakan jangan sampai menjatuhkan piring ya, otak Yudi menerjemahkan seperti membayangkan menjatuhkan piring lalu jangan sampai melakukan hal itu. Hal pertama yang diingat otak, benar menjatuhkan piringnya. Ini adalah alasan logis kenapa kalau kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya mereka malah melakukannya, karena kita tidak memberikan instruksi dengan kata-kata yang tepat. Lalu bagaimana kata-kata yang tepat? Seharusnya ibu katakan, ibu harus mengatakan, Yudi pegang piringnya dengan baik ya. Perkataan ini kira-kira akan menerjemahkan otak sebagai berikut, yaitu membayangkan membawa piring dengan baik lalu harus melakukan itu. Hal pertama yang diingat otak, benar membawa piring dengan baik seperti Anda prediksikan, piring itu tidak akan jatuh. Saya yakin Anda sudah memahami pentingnya penggunaan kata-kata positif yang tepat agar otak kita memahami apa yang kita maksudkan. Revisi keyakinan Anda yang salah dengan kata-kata positif seperti yang sudah dicontohkan. Lalu yang ketiga, mencoba menantang keyakinan lama. Apa yang dimaksud dengan mencoba menantang keyakinan lama? Ini sangat mudah. Kalau Anda tahu bahwa keyakinan lama adalah salah satu atau tidak baik, coba pikirkan dan ucapkan sebuah kalimat menantang keyakinan itu. Contoh sederhananya,
Anda memiliki keyakinan bahwa saya tidak punya waktu untuk berolahraga. Dengan keyakinan seperti ini, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa berolahraga, bahkan hanya sekedar lari pagi. Coba tantang keyakinan itu dengan berkata, tapi kenapa saya punya waktu untuk bermain ya? Dan lanjutkan dengan, kalau saya punya waktu untuk bermain, saya pasti bisa menyisihkan sedikit waktu untuk lari pagi. Lakukan hal ini setiap Anda merasa malas untuk berolahraga. Percaya saja, suatu waktu Anda akan bergerak untuk bangun lebih pagi, memakai sepatu, dan bersiap untuk lari pagi sedikit demi sedikit tentang keyakinan Anda, sehingga suatu saat Anda menjadi tidak yakin lagi bahwa Anda tidak bisa berolahraga. Yang keempat, memikirkan dan merealisasikannya. Bila ingin sehat, kita harus berolahraga, mungkin dengan melakukan lari pagi atau menjadi anggota pusat kebugaran. Bila ingin bertambah pintar, kita harus membaca buku dan membuka portal berita. Bila mana Anda sudah mengubah kepercayaan lama, maka harus ada tindakan konkret agar kepercayaan baru yang telah kita dapatkan bisa berhasil. Artinya, kita harus bisa membuktikan dengan tindakan-tindakan bahwa kepercayaan kita yang baru adalah benar dan bisa dilakukan. Lalu yang kelima, simulasi kejadian di masa depan. Apakah hingga langkah keempat Anda sudah merasa bisa menemukan gagasan usaha? Kalau belum, mari kita lakukan langkah kelima ini. Langkah ini berkaitan erat dengan membayangkan sebuah kejadian di masa depan. Ini saya sebut dengan simulasi kejadian yang akan datang. Bila Anda memiliki keyakinan yang salah, coba hapus keyakinan itu dengan membayangkan hal-hal yang buruk di masa depan. Contohnya, keyakinan Anda adalah walaupun mau saya tidak bisa berhenti merokok, sekarang coba pikirkan dampak kesehatan kalau Anda terus merokok. Pikirkan dengan negatif merokok dan visualisasikan di dalam pikiran Anda. Sekarang katakan pada diri Anda, kalau saya merokok 1 bungkus 1 hari, berarti dalam 10 tahun ke depan racun yang masuk ke tubuh saya sudah tidak terhitung lagi. Ini bisa menggerogoti kesehatan saya dan pasti akan menyusahkan keluarga saya. Dilanjutkan dengan kata, saya meninggal di usia muda karena merokok. Saya tidak bisa melihat anak saya lulus sekolah dan menikah. Terus tanamkan hal-hal buruk di otak Anda untuk keyakinan yang salah. Hal-hal ini lambat laun akan mempengaruhi pikiran kita, dan otak kita akan mencoba mengirimkan sinyal untuk berhenti merokok. Ini yang saya sebut dengan kekuatan dorongan dari dalam yang disebabkan oleh simulasi yang Anda tanamkan di otak. Gagasan usaha. Warnet dengan teknologi interaktif. Rumusan gagasan. Internet itu seperti kebutuhan pokok di era modern ini. Internet nyatanya sangat mudah diakses dimanapun. Namun di daerah pedesaan, internetnya tidak semaju di kota. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan internet untuk memperoleh informasi dan bahkan untuk mendapatkan hiburan, usaha warnet menjadi sarana yang ide usaha yang tepat untuk memulai bisnis. Dengan kemajuan era teknologi yang semakin pesat, membuat masyarakat menjadi semakin produktif. Warnet yang akan dijalankan haruslah menjadikan daya tarik yang unik agar masyarakat tertarik mengakses internet di warnet. Suasana yang nyaman sangat perlu diterapkan di warnet. Untuk menambah kesan nyaman, usaha warnet juga sekiranya perlu untuk menyajikan minuman, snack, dan makanan cepat saji. Tidak hanya kenyamanan warnet, juga perlu membuat sekat pada bagian akses internet agar menghasilkan kesan aman. Saat ini daya tarik masyarakat sangat tinggi dengan e-sport. Untuk itu, usaha warnet ini kita menambahkan PS untuk mengakses permainan yang lebih nyaman dan bertemu secara langsung dengan para pemain e-sport lainnya. Oleh karena itu, warnet ini bisa menjadi sarana tongkrongan yang menyenangkan bagi kaum muda. Identifikasi faktor X. Ide usaha ini ialah nyatanya bermain e-sport juga merupakan bakat, dan bakat ini nyatanya juga dapat menghasilkan peluang usaha. Dengan usaha warnet ini dapat membuat orang lain mendapatkan relasi tambahan dari sekedar bermain games di warnet. Faktor X dapat dikembangkan menjadi X besar nantinya dengan menggeluti bermain e-sport ini, nantinya di kemudian hari bisa menjadi pemain e-sport profesional. Usaha warnet ini juga dapat membantu para pelajar yang membutuhkan akses internet beserta fasilitas yang cukup mumpuni. Juga bagi para pegawai kantoran, warnet ini dapat membantu untuk sekedar mengecek beberapa email dan sambil bermain di warnet dan lainnya. Kesimpulan, bisnis apapun pasti selalu membutuhkan modal. Namun apakah modal tersebut hanya berupa uang saja? Tentu tidak.
modal tidak hanya terkait dengan uang semata. Modal adalah segala potensi yang dimiliki yang bisa dikerahkan untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai. Jiwa dan raga adalah modal kemampuan untuk memunculkan ide-ide brilian. Termasuk juga keahlian yang kita miliki merupakan modal. Untuk mencari gagasan usaha, kita juga perlu modal. Apa itu? Yaitu mindset atau pola pikir. Semakin luas pola pikir kita, semakin mudah untuk kita menemukan gagasan usaha. Dan juga kita harus selalu ingat bahwa dunia entrepreneur adalah dunia kebebasan. Bebas waktu, bebas berekspresi, bebas aturan perusahaan, dan termasuk kebebasan finansial. Kenapa demikian? Jawabannya karena semua aktivitas kantor kita yang mengatur. Karena semua bergantung dengan kita, maka akan bagaimana bisnis kita ke depan tergantung dan bagaimana kita sebagai pelaku utamanya.